Halo semua, perkenalkan nama saya Russell Pian dari kelompok 3 dengan NIM 8020 230309. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih terdahulu yaitu tentang VCPS. VCPS adalah penjadwalan prosesor di mana proses pertama tiba atau mempunyai AT terkecil akan langsung dihilangkan. Langkah pertama, jumlahkan semua BT untuk mengetahui lama proses keseluruhannya. BT sama dengan 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 21. Maka kolom gapkarnya adalah 21. P3 akan jalan terlebih dahulu karena mempunyai ST-nya 0 dan lama prosesnya atau BT-nya adalah 5. Setelah itu kita mencari FT dengan rumusnya adalah RT sama dengan FT kurang AT sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5. Maka FT untuk P3 yaitu 5. Selanjutnya yaitu P5 akan berjalan selama 6 fs. Maka ST sama dengan 5, FT-nya sama dengan 11, RT-nya sama dengan FT kurang AT sama dengan 11 kurang 1 sama dengan 10. Selanjutnya itu P3 akan berjalan selama 3 ms. Maka ST sama dengan 11, FT-nya yaitu sama dengan 14, RT-nya sama dengan FT kurang AT sama dengan 14 kurang 2 sama dengan 12. Selanjutnya itu P2. P2 akan berjalan selama 4 ms. Maka ST sama dengan 14, FT-nya itu sama dengan 18, RT sama dengan FT kurang AT sama dengan 18 kurang 2 sama dengan 16. Selanjutnya itu P6 akan berjalan selama 2 ms. Maka ST-nya sama dengan 18, FT-nya sama dengan 20, RT-nya sama dengan FT kurang AT sama dengan 20 kurang 3 sama dengan 17. Selanjutnya yaitu P1 akan berjalan selama 1 ms. Maka ST-nya sama dengan 20, FT-nya sama dengan 21, RT-nya sama dengan FT kurang AT sama dengan 21 kurang 4 sama dengan 17. Selanjutnya yaitu adalah mencari TR atau TI. TI-nya sama dengan jumlah proses RT sama dengan 5 tambah 10 tambah 12 tambah 16 tambah 17 tambah 17 sama dengan 77. Maka TR-nya sama dengan TI atau M proses sama dengan 7 bagi 6 sama dengan 12,83. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theo Abdi Tamah dengan NIM 8020230127. Saya di sini akan menjelaskan tentang PSJF atau Preemptive Shortest Job First. Apa itu PSJF? PSJF adalah algoritma penjadwalan di mana prosesor akan mendahulukan proses yang memiliki sisa waktu eksekusi atau burst time paling kecil. Kata preemptive di sini sangat penting. Artinya, jika ada proses baru yang datang dan waktunya lebih singkat dari proses yang sedang berjalan, maka proses yang lama akan dihentikan sementara atau dipaksa keluar untuk memberikan jalan bagi proses yang lebih cepat tadi. Cara kerjanya, mari kita lihat data yang kita miliki. Kita punya 6 proses, P1 sampai P6. Dengan total waktu pengerjaan atau total burst time sebesar 21 ms. Perhatikan alur jalannya pada grand chart berikut. Pada detik ke-0 hanya ada P3 yang tiba karena tidak ada saingan. P3 langsung dikerjakan. Pada detik 5 P3 selesai. Pada titik ini semua proses lain P1, P2, P4, P5 dan P6 sudah masuk ke antrian. Seleksi sisa proses karena ini PSJF, kita lihat mana yang burst time-nya paling kecil di antara sisa proses yang ada. P1 adalah yang paling terkecil, 1 ms. Maka P1 jalan dari detik 5 ke 6. Selanjutnya P6 2 ms. Jalan dari detik 6 ke 8. Lalu P4 3 ms. Jalan dari detik ke 8 ke 11. Dilanjutkan P2 4 ms. Jalan dari detik 11 ke 15. Dan terakhir yang paling lama P5 6 ms. Jalan ini dari detik 15 sampai selesai di detik 21. Setelah grand chart selesai, kita hitung efisiennya. Pertama, RT, turnaround time.
Didapat dari waktu selesai dikurangi waktu tiba. Bisa kita lihat di tabel, contohnya P1 selesai di detik 6 dan datang di detik 4. Maka RT-nya adalah 2. Kedua, TI, total turnaround time. Kita jumlahkan semua RT dari P1 sampai P6 dan hasilnya adalah 54. Ketiga, TR, average waiting time. Ini adalah rata-rata waktu tunggu. Caranya T1 yang dengan angka 54 dibagi jumlah proses. Baiklah, saya akan melanjutkan penjadwalan proses NPJSF atau Non-Preemptive Shortest Job Burst. Jadi, NPJSF adalah penjadwalan dengan prioritas dan tanpa preemsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek. Semakin pendek sebuah proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Dalam NPJSF, jika suatu proses sedang berjalan, maka proses itu akan berjalan sampai habis, meskipun burst time proses lain lebih kecil. Nah, untuk langkah pertama, kita akan menambahkan semua BT atau burst time dari semua proses untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Jadi BT sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21. Nah, maka di sini kita akan membuat ganjarnya berjumlah 21. P3 akan melakukan proses pertama kali karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0 dan berjalan sebanyak 5 ms. Maka untuk P3 didapat start time-nya sama dengan 0 karena dimulai dari 0 dan finish time-nya 5. Jadi RT untuk P3, RT itu rumusnya adalah FT dikurang sama AT. Jadi FT sama dengan RT sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya P1 akan melanjutkan proses berjalan sebanyak 1 ms. Maka untuk P1 didapatlah start time-nya 5 dan finish time-nya sama dengan 6. RT sama dengan FT dikurang AT, jadi RT untuk FP1 sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya P6 akan melakukan proses sebanyak 2 ms. P6 dimulai dari atau start time-nya 6 dan finish time-nya 8. Maka RT untuk P6 sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Selanjutnya, P4 yang akan melakukan proses sebanyak 3 ms. P4 dimulai dari 8 dan finish time-nya sama dengan 11. Jadi RT-nya untuk P4 sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Selanjutnya, P2 akan melakukan proses sebanyak 3 ms. Selanjutnya P2 akan melanjutkan proses sebanyak 4 ms. Start time-nya adalah 11 dan finish time-nya di 15. Jadi RT untuk P2 sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13. Selanjutnya yang terakhir yang berjalan adalah P5 karena dia memiliki burst time yang terbesar, jadi dia melakukan prosesnya paling akhir. P5 akan melanjutkan proses sebanyak 6 ms. Maka start time untuk P5 sama dengan 15 dan finish time-nya di 21. RT untuk P5 sama dengan 21 kurang 1 sama dengan 20. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. Untuk TI itu adalah jumlah semua proses RT. Nah, ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 54 dan TR itu rumusnya sama dengan TI per n proses. Jadi hasil TI ini kita bagi banyaknya proses. Di sini TI-nya tadi 54 dan banyak proses adalah 6. Jadi untuk TR-nya sama dengan 9. Oke, kita akan belajar RR atau round robin atau disebut juga kuantum 3. Round robin atau RR adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengajarkan sesaat setiap proses secara berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi, prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu.
saat itu. Di soal ini memiliki kuantum 3 atau Q sama dengan 3, yang artinya proses akan berjalan sebanyak 3 ms dan kemudian sisanya mengantri. Proses P3 berjalan sebanyak 3 ms karena memiliki kuantum 3 dan sisanya yaitu 2 ms yang mengantri. Berikutnya, proses P5 berjalan 3 ms dan sisanya 3 ms akan mengantri. Proses P4 berjalan sebanyak 3 ms karena memiliki kuantum 3, maka BT-nya habis. Maka ST sama dengan 6, FT sama dengan 9. Jadi RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 9 dikurang 2 sama dengan 7. Proses P2 berjalan sebanyak 4 ms karena memiliki kuantum 3, maka hanya akan berjalan 3 ms saja dan sisanya 1 akan mengantri. Proses P6 berjalan sebanyak 2 ms memiliki kuantum 3, maka P6-nya selesai. Jadi ST-nya 12, FT-nya 14. Jadi RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 14 dikurang 3 sama dengan 11. Proses P1 berjalan sebanyak 1 ms karena memiliki kuantum 3, maka P1-nya selesai. Jadi ST sama dengan 14, FT-nya 15. Jadi RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Jadi P1 berjalan sebanyak 1 ms karena memiliki kuantum 3, maka P1 selesai. Jadi ST-nya 14, FT-nya 15, jadi RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 15 dikurang 14 sama dengan 11. Jadi proses P3 melanjutkan proses dan berjalan sebanyak 2 ms. Karena memiliki kuantum 3, maka BT-nya habis. Maka ST sama dengan 15, FT-nya 17. Jadi RT sama dengan FT kurang AT, 17 kurang 0 sama dengan 17. Jadi proses P5 melanjutkan proses dan berjalan sebanyak 3 ms karena memiliki kuantum 3, maka EBT-nya habis. Maka ST sama dengan 17, FT sama dengan 20. Jadi RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 20 kurang 1 sama dengan 19. Proses P2 berjalan sebanyak 1 ms karena memiliki kuantum 3, maka BT-nya habis. Maka ST sama dengan 20, FT sama dengan 21. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Pratama dengan NIM 802024028. Saya akan membahas yaitu HPRN, Hackness Penalty Ratio Next. HPRN adalah penjadwalan prioritas tanpa presensi. Yang menjadi prioritas adalah besarnya rasio penalti atau RP. Penjadwalan ini tetap mendahulukan proses pendek, ditambah dengan mempertimbangkan rasio penalti RP yang ditentukan berdasarkan lawan waktu dan antriannya. HPRN adalah penjadwalan tentang prioritas tanpa presensi. Yang menjadi prioritas adalah besarnya rasio penalti atau RP. Penjadwalan ini tetap mendahulukan proses pendek yang ditambah dengan mempertimbangkan rasio penalti RP yang ditentukan berdasarkan lawan waktu antriannya. Langkah pertama, jumlah terlebih dahulu burst time BT untuk mengetahui lama proses keseluruhannya. Nah, di sini kan di HRP akan tertunjuk pada di sini ada tabel
yang berisi 0 sampai 1, dan itu kita bakal jumlahkan BT ditambah 5 ditambah 6. Nah, ditambah 3, 4, 2, dan 1. Maka dijumlahkan jadi 21. Jadi tersebut maka di situ akan menjelaskan bahwa di tabel tersebut akan diisi dengan warna. P3 akan melakukan proses pertama dikarenakan memiliki arrival time atau AT yang terkecil yaitu 0 ms dan dijalankan sebanyak 5 ms. Maka ST-nya 0 yaitu di P3, FT 5 yaitu di BT tetap di P3. Nah, RT dan FT dikurang sama AT yaitu 0 dikurang 5 sama dengan 5. Jadi di tabel tersebut kita beri warna merah. Di situ kita isi dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lanjut, didapatlah hasil HRP yang terbesar yaitu P4, maka dijalankan sebanyak 3 ms. Maka proses tersebut akan diwarnakan kita warna hijau, maka didapat P4. P4 yaitu ST-nya 5, FT-nya 8, RT-nya kita jumlahkan dulu, yaitu 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi di situ kan sudah terdapat 5, maka kita isi di situ kan terdapat hasilnya 3, yaitu 6, 7, 8. Dan didapatlah RP terbesar yaitu P1, maka dijalankan sebanyak 1 ms saja. Maka didapat P1 yaitu ST-nya yaitu 8, FT-nya 9, RT-nya 9 sampai 4, maka dijumlahkan dikurangkan menjadi 5, yaitu kita warnakan warna oranye. Maka warna oranye tersebut dijalankan dari 9 ke 10 saja. Di sini kita lihat bahwa rasio penalti RP dari proses P6 adalah yang tertinggi, yaitu 4. Maka proses yang dijalankan berikut adalah P6. P6 maka dijalankan sebanyak 2 ms sesuai dengan BT-nya. Yaitu, maka didapat P6, ST9, F11, RT11 dikurang 3 sama dengan 8. Maka akan dikasih dengan warna pink, yaitu 11 dengan 12. Oke, kita lanjut. Di sini terlihat bahwa rasio penalti RP dengan proses P6 yaitu tertinggi adalah, maka proses yang dijalankan tersebut adalah P6, maka dijalankan sebanyak 2 ms dengan BT-nya. Maka didapat dengan P1 ST11 FT15 RT15 dikurang 2 sama dengan 13. Oke, kita kasih warna biru saja, yaitu 12, 13, 14, 15, dan 16. Kita lanjut lagi. Sisa proses yang tersisa adalah P5. Karena P5 itu kita kasih di warna kuning, yaitu akan menghitung nilai average waiting time atau TR dan turnaround time TI merupakan jumlah seluruh RT sama dengan 5 ditambah 20 ditambah 6 ditambah 13 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 57. TR sama dengan TI proses sama dengan N proses sama dengan 57 dibandingkan 6 atau dibagi sama dengan 9,5.